Assalamualaikum, pripun kabare? Assalamualaikum, pripun kabare? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, pripun kabare? Oke, assalamualaikum, anak solih solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Bella mau tanya dulu, coba siapa yang tadi sudah mandi? Ayo, yang sudah sarapan? Yap, semuanya pasti sudah mandi dan sudah sarapan. Kalau gitu berarti konsentrasinya jadi semakin kuat. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang matematika. Tapi sebelumnya silahkan disiapkan dulu buku kotak beserta alat tulisnya. Jangan lupa nanti silakan digaris dua kotak, tepi kanan sama tepi kiri. Kemudian ditulis hari dan tanggalnya. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Matematika dengan judul Mengenal Nama dan Lambang Bilangan Ribuan. Oke. Mungkin ada yang tanya, Bu, Bella, nama dan lambang bilangan itu apa sih, Bu? Mungkin masih banyak yang seperti itu ya. Ini tuh sebenarnya sudah pernah dibahas di kelas 1 loh, Cah. Nah, di kelas 1 dulu sudah diperkenalkan apa itu nama bilangan dan apa itu lambang bilangan. Mungkin sedikit lupa, maka Bella ingatkan lagi di kelas 3 gitu. Karena di kelas 3 nanti kamu akan mempelajari tentang ribuan. Kalau kelas 1 kan belum pernah diajari tentang ribuan. Oke, ya kita kembali lagi. Apa sih nama dan lambang bilangan itu? Nama bilangan ditulis menggunakan huruf. Diingat-ingat, kalau nama bilangan itu ditulis menggunakan huruf. Contohnya seperti ini. Bella punya angka 8. Kemudian ditulis menggunakan huruf. Berarti D, E, L, A, P, A, N. Nah, itu dinamakan apa? Nama bilangan. Sedangkan kalau lambang bilangan itu ditulis menggunakan angka. Ingat loh ya, kalau lambang bilangan itu ditulis menggunakan angka. Contohnya 8. Berarti kalau 8 itu gimana lambangnya? Ya, pakai telur 2. Telur 2 ditumpuk kayak gitu. Iya, betul. Kalau misalnya nama bilangannya 10, itu bisa ditulis menggunakan lambang bilangan bagaimana anak-anak? 1 sama 0. Nah, itu adalah lambang bilangan. Jadi ingat ya, nama bilangan itu ditulis menggunakan huruf. Kalau lambang bilangan berarti itu ditulis menggunakan angka. Nah, silakan diingat-ingat. Kemudian, karena kita di kelas 3 itu akan mempelajari tentang ribuan, maka Bella perkenalkan dulu apa sih itu yang dinamakan bilangan ribuan. Nah, bilangan ribuan biasanya itu terdiri
minimal ada 4 angka. Ya, minimal ada 4 angka, berarti sing paling titik dhewe cah iku ada 4 angka. Diteni ya. Bilangan ribuan itu ditandai dengan 3 angka di belakang titik. Intinya seperti itu. Misalnya ada 4 angka, tapi titiknya itu berada di tengah-tengah, artinya 2 angka di belakang titik, itu namanya bukan ribuan. Gitu. Jadi kalau bilangan ribuan itu ditandai dengan 3 angka di belakang titik. Nah, contohnya. Contoh yang pertama, itu ada angka 5 terus titik 312. Itu adalah simbol. Berarti nama bilangannya apa, Cah? Nama bilangannya yaitu berapa? Nama bilangannya apa? 530. Berapa? 31. Ah, masa? Coba siapa lagi? Ada yang mau menjawab? 5.312, Bu. Dan seperti itu. Jawabannya masih kurang benar. Contoh yang pertama itu adalah nama bilangannya 5.312. 5.312. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Itu nama bilangannya apa, Cah? Berapa ya, Bu? 102 atau 120? Jawabannya masih kurang benar. Itu adalah 1020. Bu, kenapa kok nggak 1020, Bu? Kalau 1020 kayaknya kurang pas gitu. Jadi satunya diganti 1000 aja ya. Jadi 1020 gitu. Terus selanjutnya contoh yang ketiga. Tadi kan contoh yang satu, contoh yang kedua sudah hampir bisa lah ya. Oke, sekarang kalau contoh yang ketiga. Itu nama bilangannya apa, Cah? Ada yang mau jawab? Itu adalah nama bilangannya berapa? 9.250. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di situ ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom. Ada lambang bilangan sama nama bilangan. Ingat, kalau lambang tadi ditulis menggunakan angka, lambang bilangan itu ditulis menggunakan angka. Kemudian kalau nama bilangan itu ditulis menggunakan huruf. Sekarang yang nomor 1 itu ada lambang bilangan 5.312. Nama bilangannya apa, Cah? Di situ sudah ada, yaitu 5.312. Kemudian yang kedua, itu ada lambang bilangan 1.020. Nama bilangannya sudah ada di situ, yaitu 1020. Kemudian yang nomor 3 ada 9.250, nama bilangannya yaitu 9.250. Nah, tadi sudah boleh jelaskan di depan seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah, silakan buku kotaknya itu ditulis hari dan tanggalnya sudah. Kalau sudah, ditulis tes kemampuan gitu. Yang nomor 1, boleh bacakan soalnya. Yang nomor 1, angka 1.02 apakah contoh bilangan ribuan? Berikan alasannya ya.
Nah, 1.02 apakah contoh bilangan ribuan? Berikan alasannya. Terserah nanti kalian mau memberikan alasan yang seperti apa. Misalnya menjawab, iya Bu, ini contoh bilangan ribuan. Karena titik-titik-titik apa alasannya. Kemudian kalau misalnya jawab, iya Bu, itu adalah contoh bilangan ribuan. Karena titik-titik, silahkan diisi sendiri ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Dari deretan angka berikut ini, manakah yang termasuk contoh bilangan ribuan? Nah, silakan itu dipilih. Ada 4 kotak, silakan nanti dipilih 2. Di situ ada 2 yang termasuk contoh bilangan ribuan. Oke, semua bisa kan? Sekarang yang nomor 3. Tulis menggunakan lambang bilangan. Di situ yang A disuruh untuk menulis menggunakan lambang bilangan. Yang A 3040. Ya, 3040. Kemudian yang B 7.923. Ya, silakan nanti soalnya ditulis menggunakan ballpoint. Kemudian jawabannya ditulis menggunakan pensil. Ditulis yang rapi ya. Oke. Sekian dari Bu Elo. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan nanti bisa ditanyakan ke wali kelas atau gurunya masing-masing. Oke, sekian dari Bu Elo. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.